Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto meresmikan lapangan serbaguna Serkade di Unadi di Markas Komando Kodam 3 Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Landari. Kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah menjadikan pesantren sebagai bagian dari ekosistem pembangunan sumber daya manusia unggul. Hal ini disampaikan Wapres saat berkunjung ke Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Jadi Bapak Ibu, Pak Kiai mohon izin. Wakil Presiden Gibran mendorong santri menguasai teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dan robotika agar mampu bersaing di era transformasi digital. Menurut Wapres Gibran, pesantren memiliki posisi strategis dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya kuat secara moral dan spiritual, tetapi juga kompeten menghadapi tantangan zaman. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan nasional. Wapres menjelaskan bahwa investasi di bidang pendidikan terus diperkuat, mulai dari perbaikan sekolah, pembangunan sekolah unggulan hingga memasukkan materi coding dan AI dalam kurikulum. Pondok Pesantren Cipasung yang berdiri sejak 1931 atas prakarsa Kiai Haji Ruhiyat dikenal sebagai pesantren yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Saat ini Cipasung mengelola pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi seperti Universitas Islam Kiai Haji Ruhiyat Cipasung, Universitas Cipasung, Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, hingga program Pasca Sarjana. Sebagai bagian transformasi tersebut, pesantren menjalin kerjasama dengan Microsoft untuk pelatihan AI dan Persatuan Robotika Seluruh Indonesia atau PRSI untuk pelatihan robotika bagi santri dari berbagai jenjang. Segala macamnya ini udah mulai kita masukkan ke sekolah. Beberapa kampus universitas juga sudah mulai memasukkan fakultas AI. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman dan tak terkecuali santri. Jadi santri harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi saya juga titip Pak Wagub, Pak Bupati, ini tolong terus dikawal juga program-program dari Pak Presiden. Ada MBG, CKG, Sekolah Rakyat, semua yang masuk ke Jawa Barat, ke Tasik, mohon ini dikawal benar. Dalam kunjungan ini, Wakil Presiden juga menyaksikan langsung presentasi karya santri di bidang AI dan robotika. Karya-karya tersebut menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga berkembang menjadi pusat inovasi teknologi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. AI yang bisa mendetek lowongan kerja di Jepang ya. Itu inovasi yang biasa. Ya, masih dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang melakukan kunjungan kerja ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Kali ini Wapres Gibran melakukan kunjungan ke sejumlah tempat, diantaranya menyambangi Pasar Cikurubuk, meninjau Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Soekarjo, dan mengunjungi Pondok Pesantren Cipasung. Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain meninjau sejumlah fasilitas publik, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai arahan strategis kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Agenda kunjungan diawali dengan menyambangi Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, Wapres mengecek langsung stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan, serta mencermati kondisi fisik pasar yang dinilai memerlukan pembenahan. Ia pun meminta percepatan penyusunan detail engineering design sebagai langkah awal revitalisasi pasar agar dapat segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, Wapres meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya.
Di tempat ini, Wapres menyoroti pembangunan poliklinik yang sempat terhenti dan menyampaikan arahan agar pembangunan fasilitas layanan kesehatan tersebut segera dituntaskan. Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan ke SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis sekaligus mencermati kondisi sarana dan prasarana sekolah. Dalam arahannya, Wapres menekankan perlunya penguatan fasilitas pendukung pembelajaran, khususnya pengadaan perangkat komputer untuk laboratorium teknologi informasi. Wapres mengunjungi Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya. Di tempat ini, ia mengapresiasi pelaksanaan pelatihan kecerdasan buatan dan robotika yang telah berlangsung selama 4 hari dan menunjukkan hasil positif. Wapres pun mendorong agar pengembangan pesantren berbasis teknologi dapat terus diperluas dengan Pondok Pesantren Cipasung sebagai proyek percontohan. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan memberikan apresiasi atas kunjungan Wapres Gibran atas penguatan konektivitas dan pengembangan wilayah Priangan Timur. Pelatihan untuk AI dan robotik yang dilaksanakan selama 4 hari. Pak Wapres sangat takjub dan mengapresiasi, baru 4 hari saja sudah berjalan dengan baik, dengan bagus. Ya mudah-mudahan ke depan akan lahir generasi-generasi emas dari pondok-pondok pesantren. Bisa membangun perekonomian, teknologi, jadi agama ya tetap terjaga dengan baik, keimanannya, ketakwaannya, akhlaknya terjaga, tetapi tidak tertinggal teknologinya. Insya Allah ini Pondok Pesantren Cipasung akan kita jadikan proyek percontohan untuk pesantren-pesantren lain di Jawa Barat khususnya. Selain Wakil Gubernur Jawa Barat, turut mendampingi Wapres dalam kunjungan ini Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dan Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Tadi saya mohon arahan Pak Wapres selanjutnya untuk di pesantren Malang lagi dan apa yang bisa kita bantu. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar memberikan apresiasi tinggi terhadap penerapan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan dan pengecekan langsung terhadap proses pengolahan makanan bergizi gratis yang disiapkan di dapur SPPG Polri Cipinang. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa penilaian BPOM dilakukan secara objektif, termasuk menilai aspek kebersihan dan tahapan produksi makanan. Menurutnya terdapat satu keunggulan yang melampaui standar yang telah ditetapkan, yakni adanya screening atau pengecekan terakhir sebelum makanan dibagikan. Lebih lanjut, ia menilai pengetesan makanan yang dilakukan SPPG Polri sebagai nilai tambahan yang sangat signifikan. Sementara itu, Kepala Satgas MPG Polri, Irjen Pol Nurworo Danang, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan langsung Kepala BPOM RI ke SPPG Polri. Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung dan mensukseskan program pemerintah, khususnya program makan bergizi gratis. Sesuai dengan arahan Polri, seluruh SPPG Polri diwajibkan menjalankan proses produksi makanan dengan memenuhi standar Badan Gizi Nasional serta prinsip tata kelola yang baik. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya pemirsa, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berlanjut pada Ramadan 2026. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memperketat standar kebersihan dan skema distribusi makanan disiapkan khusus selama Ramadan agar makanan tetap aman, higienis, dan bergizi saat dikonsumsi waktu berbuka. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan selama Ramadan 2026. Kebijakan ini diambil untuk menjaga pemenuhan gizi kelompok sasaran utama, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago usai rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Selasa 20 Januari 2026 mengonfirmasi hal tersebut. Irma juga meminta BGN memperketat standar kebersihan dan distribusi makanan saat MBG di bulan Ramadan.
Irma menegaskan makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat harus tetap segar, higienis, dan bebas bahan pengawet. Tetap berjalan, anak-anak tetap butuh makan bergizi, tetapi distribusi, kemudian kualitas menu, ya kan, kemudian kebersihannya harus menjadi nomor satu. Nah, itu pentingnya kami Komisi 9 memanggil BGN hari ini. Salah satunya untuk mengantisipasi bagaimana BGN mendistribusikan makanan kepada penerima untuk bulan Ramadan. Yang pasti bukan makanan yang mengandung bahan pengawet. Itu tak boleh. Ya, yang kedua, makanan yang harus fresh. Fresh loh ya, dari bahan baku fresh loh. Bukan bahan baku yang sudah diawetkan, bahan baku fresh. Walaupun tahan 12 jam. Artinya pendistribusiannya yang harus diperbaiki. Jangan sampai dia masaknya jam 12 malam didistribusikan misalnya untuk sore misalnya begitu. Ya nggak bisa. Ya harusnya dia masaknya jam 12 siang. Sehingga begitu dia makan di buka puasa masih fresh. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan skema penyaluran menu makan bergizi gratis atau MBG pada bulan suci Ramadan mendatang akan serupa dengan yang diberlakukan tahun sebelumnya. Dadan yang juga ditemui usai RDP dengan DPR menjelaskan penyesuaian MBG ini terutama berlaku di daerah-daerah mayoritas penduduk Muslim. Bukan dikonsumsi di sekolah seperti hari biasa, makanan MBG tetap dibagikan pada jam sekolah, namun dibawa pulang oleh para penerima manfaat untuk disantap saat berbuka. Untuk Ramadan itu sama seperti tahun lalu, ya. Jadi untuk daerah yang mayoritas Muslim, makanan akan dibagikan pada jam sekolah. Tapi makanannya dibawa ke rumah dan tahan lama, ya, tahan 12 jam. Dari mulai disiapkan sampai dia dikonsumsi pada saat buka. Nah, untuk daerah-daerah yang mayoritas tidak puasa, pelayanan normal. Tantangan utama dalam pelaksanaan MBG selama Ramadan bukan hanya soal distribusi, tetapi juga memastikan makanan tetap aman dan layak konsumsi meski baru disantap beberapa jam kemudian. Karena itu BGN menyesuaikan jenis menu yang diberikan. Makanan yang disiapkan merupakan menu siap santap namun diklaim tahan cukup lama. Menu MBG selama Ramadan akan diisi dengan bahan makanan sederhana praktis namun tetap bernutrisi. Selain mempertimbangkan nilai gizi, pemilihan menu juga memperhitungkan ketahanan makanan hingga waktu berbuka puasa. Beberapa contoh menu yang disiapkan antara lain kurma, telur rebus, buah, abon, hingga aneka panganan lokal yang tidak mudah basi. Restula dari Isaka Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi meluncurkan pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang. Setelah jeda berikut ini, Berita Nasional Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto meresmikan lapangan serbaguna Serka Dedi Unadi di Markas Komando Kodam 3 Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita oleh Panglima TNI. Lapangan yang sebelumnya hanya digunakan sebagai lapangan upacara tersebut, kini telah direhabilitasi menjadi lapangan hijau sintetis yang dilengkapi jogging track, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lari maupun mini soccer serta dibuka untuk umum. Pemberian nama Serka Dedi Unadi pada lapangan tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada sosok prajurit TNI dari Kodam Siliwangi yang heroik menjaga keutuhan NKRI, dikenal sebagai pribadi pekerja keras, berdedikasi tinggi, serta memiliki semangat pengabdian yang patut diteladani oleh seluruh prajurit TNI. Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan harapannya agar fasilitas tersebut dapat memberikan manfaat luas baik bagi para prajurit maupun masyarakat sekitar. Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI turut menyampaikan apresiasi dan doa bagi seluruh prajurit TNI yang tengah melaksanakan tugas di berbagai wilayah. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Ya, selanjutnya pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi meluncurkan pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang. Peluncuran ini dilakukan di Markas Besar Polri sebagai upaya memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Usai disosialisasikan 1 tahun yang lalu, Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak PPA serta Pemberantasan Perdagangan Orang PPO hari ini diresmikan di tingkat Polda jajaran. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara resmi melaunching Direktorat PPA dan PPO yang kini berada di 11 Polda dan 22 Polres jajaran di seluruh Indonesia. Pembentukan direktorat ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang lebih optimal, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini kerap tidak berani melaporkan kasus yang dialami. Kapolri menegaskan kehadiran Direktorat PPA dan PPO diharapkan dapat membangkitkan keberanian korban serta mencegah terjadinya trauma berulang akibat penanganan yang tidak tepat. Kedepan Kapolri mengungkapkan bahwa Polri akan terus mendorong perluasan pembentukan Direktorat PPA dan PPO agar penanganan kasus perempuan, anak, dan perdagangan orang dapat dilaksanakan secara maksimal di seluruh wilayah Indonesia. Kita baru saja meluncing pasca kita membentuk Direktorat PPA dan PPO 1 tahun yang lalu. Hari ini kita launching 11 Polda dan 22 Polres. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi menyampaikan apresiasi kepada Polri atas komitmennya dalam perlindungan perempuan dan anak dengan membentuk direktorat ini. Arifa berharap dengan adanya Direktorat PPA dan PPO ini dapat mewujudkan layanan terpadu sebagai badan dari amanat undang-undang terkait kekerasan seksual. Atas komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua, juga apresiasi karena telah memberikan kesempatan setara kepada para polwan dengan dibentuknya Ditres di PPA PPO di 11 Polda dan juga 22 Satres PPA PPO di tingkat di Polres. Dengan dibentuknya direktorat ini, Polri berharap masyarakat dapat mau melaporkan kejadian kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, serta korban mendapatkan perlindungan. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kepala Basarnas Marsda Muhammad Syafi'i menjelaskan perihal deteksi langkah kaki dari smartwatch milik kopilot ATR 42500. Data langkah kaki yang dimaksud adalah rekaman beberapa bulan lalu milik korban selama di Yogyakarta. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan meluruskan isu terkait adanya pergeseran langkah kaki yang terdeteksi dari smartwatch milik kopilot pesawat ATR 42500 Farhan Gunawan. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menjelaskan bahwa data tersebut merupakan bukan rekaman terbaru. Melalui bantuan Polda Sulawesi Selatan, diketahui rekaman berasal dari beberapa bulan lalu saat korban masih berada di Yogyakarta, dan hal itu pun sudah diklarifikasi pihak keluarga. Hingga saat ini Basarnas masih berusaha dengan mengerahkan pesawat Boeing, 3 helikopter serta modifikasi cuaca untuk bisa menemukan korban dan berharap masih dalam kondisi selamat. 2 korban yang sudah ditemukan sekarang dalam proses evakuasi memang karena kondisi medan dan juga cuaca. Permasalahannya di 2 itu, namun dengan jumlah personel yang ada kita berupaya pada saat pesawat tidak bisa evakuasi, kita akan berupaya tetap untuk merapatkan korban ini ke punggung daripada puncak gunung Guru Saraung itu. Sebelumnya beredar di media sosial rekaman kerabat kopilot ATR 42500 Muhammad Farhan Gunawan yang mendeteksi langkah melalui smartwatch milik korban. Perihal fakta data tersebut tidak benar, Basarnas mengungkapkan sudah menyampaikan klarifikasi tersebut kepada pihak keluarga. Dari Jakarta, Ade Chandra, Berita Nasional TV.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan duka cita mendalam dari pemerintah atas musibah kecelakaan pesawat dan sejumlah bencana di tanah air. Hal tersebut disampaikan saat pemerintah akan mengumumkan pencabutan izin puluhan perusahaan karena terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya alam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan duka cita dari pemerintah atas musibah kecelakaan pesawat dan sejumlah bencana di tanah air Selasa 20 Januari 2026. Di sini Prasetyo Hadi menyampaikan doa dan harapan agar musibah segera berakhir. Masyarakat terdampak segera bisa melewati masa sulit serta kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Tentunya sebagai sesama anak bangsa, kita turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas terjadinya musibah kecelakaan yang dialami pesawat ATR 42500 dan juga beberapa musibah di beberapa wilayah di tanah air, banjir, longsor, dan bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Musibah ini dapat segera bisa kita lewati dan aktivitas saudara-saudara kita kembali pulih seperti sedia kala. Usai menyampaikan ucapan duka cita mendalam, Prasetyo Hadi kemudian menyampaikan pengumuman pemerintah merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menata serta menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Lebih jauh, Prasetyo Hadi menjelaskan pemerintah sudah membentuk Satgas PKH melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Satgas PKH bertugas melakukan audit dan pemeriksaan terhadap usaha kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Seorang pengemudi ojek online di Kota Tangerang harus menelan pil pahit setelah menjadi korban penipuan oleh pasangan suami istri. Informasi selengkapnya usai jeda Berita Nasional Pagi, segera kembali. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, aksi perampokan bersenjata menggemparkan warga Tiyuh Daya Asri, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Peristiwa yang terjadi pada Senin pagi tersebut mengakibatkan korban kehilangan uang tunai senilai 800 juta rupiah. Kejadian kriminalitas yang berlangsung sangat cepat ini terjadi sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun membenarkan bahwa telah terjadi aksi perampokan yang menyasar seorang warga tepat di kawasan Kecamatan Tumijajar. Pelaku diduga telah mengincar korban sebelum melancarkan aksinya di lokasi kejadian yang saat itu mulai ramai oleh aktivitas warga. Dapat berapa uangnya? Nggak ada korban, dapat ada kena. Kena nggak? Satu tas kena. Berapa? Nggak tahu, orang mau setoran uang. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, korban merupakan seorang sopir truk yang tengah membawa uang dalam jumlah besar. Korban mengaku dirinya diancam oleh sekelompok orang bersenjata sehingga tidak dapat melakukan perlawanan saat uang tunai sebesar 800 juta rupiah tersebut dirampas secara paksa. Tim identifikasi dari Polres setempat telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap identitas serta keberadaan para pelaku. Polisi tengah mengumpulkan berbagai bukti petunjuk mulai dari keterangan saksi mata di sekitar lokasi hingga mencari rekaman kamera pengawas atau CCTV yang mungkin menangkap detik-detik pelarian para perampok tersebut. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan segera melaporkan jika melihat aktivitas mencurigakan. Kasus ini menjadi perhatian serius jajaran Polda Lampung mengingat jumlah kerugian yang cukup fantastis serta penggunaan senjata dalam aksinya. Meski belum ada rincian mengenai jenis senjata yang digunakan, polisi menegaskan akan mengejar para pelaku hingga tertangkap. Situasi di lokasi kejadian sendiri kini telah dipasang garis polisi guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut oleh tim gabungan. Dari Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Apa yang diambil? Berapa? Dapat ya?
Informasi selanjutnya pemirsa, seorang pengemudi ojek online di Kota Tangerang harus menelan pil pahit setelah menjadi korban penipuan oleh pasangan suami istri. Alih-alih membayar ongkos perjalanan, pasutri tersebut justru bersikap arogan dan nyaris memicu keributan saat ditagih pembayaran. Pukul nih. Udah lu pukul 2 nih. Enggak enak. Cepetan. Udah. Injek sini lu. Peristiwa bermula pada Senin siang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat saat seorang driver ojol menerima pesanan dari stasiun Pesing, Jakarta Barat dengan tujuan warung Sanda Sandi di kawasan Cipondo, Naroktok. Sang driver menyetujui untuk membonceng kedua penumpang tersebut sekaligus dalam satu motor karena mempertimbangkan postur tubuh keduanya yang tergolong kurus. Setibanya di lokasi tujuan, salah satu penumpang turun dengan alasan hendak mengambil uang ke dalam rumah untuk membayar ongkos. Namun kecurigaan mulai muncul saat warga sekitar menghampiri sang driver dan memberitahu bahwa pasutri tersebut memang sering melakukan modus serupa, yakni memesan ojek namun tidak pernah mau membayar sepeser pun. Suasana semakin memanas ketika muncul seorang pria tidak dikenal keluar dari dalam rumah tanpa mengenakan baju. Pria yang diduga rekan pelaku tersebut justru membantu menyembunyikan pasutri itu dan malah menantang driver untuk masuk mengecek sendiri ke dalam. Karena merasa terancam dan khawatir akan dijebak oleh kelompok tersebut, sang driver memilih untuk tidak meladeni provokasi lebih lanjut. Warga setempat mengungkapkan bahwa titik tujuan warung Sanda Sandi hanyalah kedok karena lokasi tersebut merupakan milik orang lain dan bukan tempat tinggal asli pasutri tersebut. Kasus ini pun viral di media sosial sebagai peringatan bagi para pengemudi ojol lainnya agar lebih waspada terhadap modus penipuan di kawasan yang rawan dengan titik pengantaran di tempat umum. Dari Cipondo, Tim Liputan Berita Nasional TV. Namanya iya yang cewek sama cowok, berdua pasangan. Nggak ada duit. Mau ada duit gimana saya? Waspada bagi warga yang kerap meninggalkan rumah dalam kondisi kosong. Pasalnya aksi kriminalitas pembobolan rumah kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bogor. Kali ini sebuah rumah di Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri menjadi sasaran komplotan pencuri saat kondisi lingkungan sekitar justru sedang ramai. Peristiwa pembobolan rumah ini tepatnya terjadi di Kampung Babakan RT 03 RW 03 Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri pada Sabtu siang sekitar pukul 13:40 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi nekat ini diduga dilakukan oleh 3 orang pria yang berbagi peran dalam melancarkan aksinya. 2 orang pelaku terekam masuk ke dalam rumah melalui jendela, sementara 1 rekan lainnya berjaga di depan gerbang untuk memantau situasi sekitar. Meski kondisi lingkungan pada saat itu dilaporkan cukup ramai oleh aktivitas warga, namun para pelaku tetap tenang dan berhasil masuk ke dalam area privat korban. Mereka dengan cepat menggeledah isi rumah dan mengambil sejumlah barang berharga yang mudah dibawa. Aksi yang berlangsung relatif singkat ini menunjukkan bahwa para pelaku kemungkinan besar telah memantau target atau memanfaatkan kelengahan pemilik rumah yang sedang tidak berada di tempat. Akibat kejadian ini, korban harus menanggung kerugian yang tidak sedikit. Pelaku dilaporkan berhasil menggasak 2 unit telepon genggam, kunci kendaraan berupa kunci mobil dan motor, serta sejumlah dokumen penting milik penghuni rumah. Kehilangan dokumen tersebut tentu menjadi beban tambahan bagi korban, selain kerugian material dari perangkat elektronik dan aset kendaraan yang kini terancam keamanannya. Pihak korban sendiri telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Gunung Putri untuk ditindaklanjuti. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu ketiga pelaku, identitasnya masih diselidiki. Warga diimbau untuk meningkatkan sistem keamanan lingkungan seperti memasang kunci ganda dan tetap waspada meskipun rumah hanya ditinggalkan dalam waktu yang relatif singkat. Dari Bogor, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, seekor buaya terlihat di aliran kali di sekitar SMA Negeri 5 Depok, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Penampakan tersebut terekam dalam sebuah video dan beredar luas di media sosial sehingga menyita perhatian warganet dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Setelah sekian lama banjir, buayanya nggak muncul. Hari ini karena ada panas, jadi dia muncul di permukaan karena ingin berjemur. Kita lihat.
bisa lagi Dalam rekaman video yang beredar, tampak seekor buaya muncul di tepi Kali Caringin di kawasan SMA Negeri 5 Depok. Menurut Humas SMA Negeri 5 Depok, kemunculan buaya tersebut sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Buaya diduga masih anakan ini awalnya berukuran kecil, namun seiring waktu terus mengalami pertumbuhan. Pihak sekolah mengaku tidak mengetahui asal-usul buaya tersebut, apakah terbawa arus atau memang berasal dari induk buaya yang hidup di sekitar kali. Dalam kesehariannya, buaya itu disebut sering muncul pada siang hari, khususnya sekitar pukul 12 hingga 1 siang. Pada awal kemunculannya, panjang buaya diperkirakan hanya sekitar 25 hingga 30 cm. Namun saat ini panjang buaya tersebut diduga telah mencapai 1 hingga 1,5 meter, sehingga dinilai sebagai membahayakan terutama bagi keselamatan siswa dan warga sekolah. Pihak sekolah mengaku telah melakukan pelaporan ke berbagai instansi terkait, mulai dari pemerintah Kota Depok, Damkar, DLHK, hingga dinas terkait lainnya. Namun hingga saat ini belum ada tindakan nyata di lapangan untuk menangani kehadiran buaya tersebut. Jam di saat-saat memang matahari itu muncul, ya mungkin pagi biasanya juga sudah muncul. Umumnya keseringan memang munculnya di siang hari dari jam 12 sampai dengan jam 1 siang. Untuk ya hanya sebatas berjemur, tidak melakukan aktivitas yang membahayakan si buaya itu, dan kemudian tiba-tiba ya hilang begitu saja. Pihak sekolah berharap pemerintah Kota Depok segera mengambil langkah nyata dengan menurunkan petugas profesional untuk menangkap dan mengamankan buaya tersebut agar tidak membahayakan keselamatan siswa serta aktivitas belajar mengajar di SMA Negeri 5 Depok. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional pagi kali ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.